Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang, Dewan Depok untuk Rakyat di Kota Kembang. Masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Hendrik Tangkealo. Halo Bang. Merdeka. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat dong. Selalu merdeka. Kalau merdeka berarti masih ada perjuangan. Tetap berjuang. Oke. Karena namanya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Selalu berjuang. Tribuners, kita tanya-tanya soal siapa sih Bang Hendrik sebenarnya? Bang, emang dari dulu waktu kecil emang ada impian menjadi anggota dewan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa. Gue ini kan di Depok perantau sebenarnya. Oh. Ya, Abang dari mana emang? dari kampung. Iya, kampungnya di mana, Bang? Jadi tahun 75, 75. bulan Maret. Oh, Ya, tanggal 4 Maret 75 gue lahir di sebuah kota kecil di pedalaman Sulawesi Selatan. wah, di mana? Si Andi udah bener sana. Saya juga Sulawesi Selatan kan? Iya betul. Tapi gue di gunung, gue di Toraja. Oh. Ya gue ini anak gunung. Ya, yang boleh dibilang pedalaman. Oke. Ya karena jauh dari Makassar. Masa kecil ya di situ. Dengan segala kesederhanaan orang tua, keluarga. Ya walaupun mungkin di kampung itu kita keluarga besar, tapi kan namanya hidup di kampung penuh dengan keprihatinan. Ya saya 7 bersaudara, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Anak 6 dari 7 besar. Yes. Dan orang tua saya, bapak saya itu ASN, golongan rendah. Pegawai negeri. Pegawai negeri di kampung. Ya, Apa nih? Pemda, Oh, pemerintah. Pemerintah. Ya, sempat jadi satpol PP. Oh gitu? Oh, berarti punya chemistry maksudnya. Iya, makanya pol PP yang ada itu gue selalu ajak ngobrol. Iya, kalau gue ada duit gue beliin rokok. Karena gue ingat zaman gue kecil, bapak gue begitu di kampung. Ya, jadi gue ingat kenangan itu. Ya, jadi kehidupan sehari-hari di kampung ya seperti biasa lah anak kampung. Ya, SD di situ. Ya, dengan segala keterbatasan, bangun pagi dulu tuh. Kalau saya bangun pagi, saya masih sempat ngerasakan tuh kalau kita mau mandi, kalau mau ke sekolah mandi itu ke sumur yang agak jauh dari rumah, sumur umum. Oh. Tapi antri. nggak ngantri kan di kampung. Oke. Ya kan? Sumur yang Iya. Bang itu. Iya, dari rumah tuh beberapa mungkin 2 atau 3 kilo, ya. Iya. Siapapun boleh di situ. Mata air, sumber mata air. Sumber mata air. Sumber mata air maksudnya. Kalau di kampung itu panjuran namanya. Iya. Di situ. Terus Bang, terus? Iya kan, pagi-pagi sebelum ke sekolah sambil kita pulangnya tuh bawa air tuh yang di bambu kan di kampung tuh ditaruh di pundak tuh. Iya. Panggul. Dipanggul. Oh, yang satu batang. Iya, ya atau kalau nggak jerigen kan. Oh iya. Nah, kalau gue dulu kan ngikut, gue masih kecil. Abang-abang gue yang bawa-bawa itu kan. Nah, seperti itu gambaran masa kecil. Pulang ke rumah, ya taruh untuk ibu masak. Habis itu berangkat ke sekolah. Sekolah jalan kaki. Berapa kilo? Dulu ya lumayan, bolak-balik itu berapa ya? 5-6 kilo. Iya. Karena di kampung belum ada alat transportasi Bang. Ya ada, cuma kan naik angkot juga sayang duitnya. Duit dari mana? Ada dulu kerbau. Oh. ada. Dulu ada angkot. Ya, tapi angkot. Iya. mahal juga, lebih enak kita jalan kaki kan. Oke. Jadi itu tiap hari kita lakukan itu. Jadi itu dapat uang jajan. Jajan dari mana? Mau susah duit. Nggak dapat uang jajan. Pulang sekolah, gue jualan es. Es apa? Es itu tuh yang termos, pakai lonceng itu, es mambo. Dulu pernah kan? Iya. Kalau ada lonceng itu gue jago tuh bunyinya dan dengan berirama. Iya. Pulang sekolah. Jualannya nih? Jualan gue kan SD pulang cepat waktu itu kan. Iya. Nah, ke sekolah-sekolah yang SMP yang belum keluar sampai siang atau ke pasar-pasar. Kalau di kampung itu kan ada setiap 1 kali seminggu itu hari pasar. Di kecamatan itu hari pasar paling ramai kan? Iya. Orang datang situ ya gua datang ke situ bawa termos gua kan.
Berarti 5 perak ya? Dulu iya sekitar segitu 5 perak. Iya. Iya 5 rupiah itu. Iya kan? Yang bulat-bulat itu kan? Iya, berarti lu seangkatan sama gua ya? Iya. Bantuan. Iya. Begitu. Iya 5 perak ya. Iya 5 perak. Gue masih yang gede itu 5 peraknya. Iya. Nah, itu SD, SMP pindah rumah ke orang tua gua tuh, dijual tuh rumahnya karena agak di gunung kan. Iya. Habis itu pindah ke pinggir jalan, tapi belakangnya ada kali. Nah, setiap hari sore gua mancing di situ. Ya, namanya anak kampung kan, udah SMP tuh kalau nggak salah tuh gua tuh. Itu pancingannya bikin apa beli? Beli lah yang ininya ya. Penurnya doang. Iya. Kadang dibikin per pulpen itu tuh digenggokin. Nggak beli nggak beli duit. Oh iya, bambu yang ininya bambu. Tapi gue ya sore-sore itu potong bambu kecil banyak tuh taruh di pinggir kali ya. Jadi besok pagi kita ambil. Oh gitu. Ya besok pagi ambil. Wow udah gelantungan lah tuh ikan tuh di situ, ikan lele lah ya. Itu yang gue bawa pulang ke rumah, dibikin buat sarapan, bikin sambal sarapan, baru berangkat ke sekolah. Iya kan? Iya. Emang berjuang terus ya. Iya SMP. Ya. SMA ya orang tua gue ada usaha kecil-kecilan di depan rumah, bantu. Walaupun gue udah keren-keren begini, tapi gue nggak gengsi. Iya. Gue bantu tuh abang-abang gue juga melakukan hal yang sama. Karena kita, ini yang gue salut dengan orang tua gue. Ya, bagaimanapun kondisi ekonomi, ya nggak kayak orang lain, tapi mereka selalu berpikir bahwa anaknya harus bisa sekolah tinggi. Karena itu adalah bekal. Kita nggak dapat warisan harta, tapi kita dapat warisan ilmu pendidikan. Nah, itu yang luar biasa. Itu keren. Sampai habis lulus SMA di kampung itu gue ke Jakarta dulu ya. Di mana? Gue pertama kali di Jakarta di PLP Curug, Sekolah Penerbang. 94. Gue lulus 97, Krismon. Oh 98. 98 gue Krismon. Ya kan? Betul Curug. Nah itu kenapa nggak diterusin tuh ya? Ya udah selesai gue. Selesai ya? Ya, sempat dapat kerjaan di salah satu perusahaan penerbangan. Ya, tapi udah gue nggak secerita lah. Ntar dia baca kan, dia lihat lagi di sini kan. Jangan takut terbang. Nggak. Tapi perusahaan udah bubar. Ya, gue tinggalin. Ya, Bukan ada mantan. bukan. Itulah. Jangan diterusin dulu. Ketika abang waktu SD itu apa sih cita-cita abang? Dulu tuh cita-cita gue tuh pengen kuliah ngambil teknik sipil, insinyur. Karena dulu Keren ya. teknik sipil keren banget, bisa bangun-bangun rumah kan, bisa gambar. Itu bang. Iya, akhirnya gue sampai Jakarta, Bubar. bubar. Gue lagi bimbingan belajar dulu di Rawamangun. Kan di Jakarta tuh gue numpang di rumah kakak gue. Di Kelapa Gading waktu itu. Ya. Nah sambil di rumah kan gue 2000 lulus SMA 93. Tapi nggak keterima di UMPTN kan waktu itu sekali. Langsung ke Jakarta. Kan nganggur tuh setahun gue. Ya kan akhirnya gue ikut bimbingan belajar tuh di Rawamangun. Kalau nggak salah dulu namanya itu Teknos. Oh, Teknos. Keren banget. Kata orang lama ya, Di belakang stadion Rawamangun tuh. Ke situ tuh gue tiap minggu ikut bimbingan belajar. Mahal itu. Dibiayai sama kakak gua udah Teknos tuh. Dulu dibiayai sama kakak gua. Oke. Ya kan? Nah, pas di tempat bimbingan belajar itu ditempel satu hari selebaran gitu, brosur. Ada pembukaan pendaftaran Taruna PLP Curug. Oh, Taruna namanya. awalnya itu ya. Penerimaan Taruna Curug. Kan banyak jurusan tuh. Ada teknik, ada lalu lintas udara, ada listrik, ada penerbang. Gue lihat, penerbang keren juga nih kan. Apalagi ada gambar foto Tarunanya pakai baju seragam, keren nih. Gue harus masuk. Top Gun. Iya. Gue harus masuk. Itu gimana percaya diri ya? UMPTN aja nggak lolos. Iya.
Gua kan udah bimbingan. Oke. Oh, gara-gara bimbingan itu ya. Gua udah bimbingan belajar. Iya. Gue cari itu di mana daftar. Ternyata daftarnya kan di Tangerang sana. Iya. Sementara kan gue anak daerah. Iya. Ya mau jalannya bingung. Pertama datang di Jakarta bingung. Jakarta kok gede banget gitu loh kan. Iya dong. Disuruh nyari alamat ke Tangerang. Oh gue cari sendiri. Tapi ketemu tuh. Ketemu gue ke Pulau Gadung. Nah gue ingat banget tuh. Gue ke Pulau Gadung nyari bus yang ke arah Tangerang ke Balaraja, turun di Bitung, Pasar Bitung, terus nyambung lagi pakai angkot masuk tuh sampai di Curug. Gue daftar di situ. Ya, daftar, ikut proses. Ya alhamdulillah. Dari sekian ribu pendaftar dari seluruh Indonesia, yang keterima waktu itu kita 50 orang, gue salah satunya. Wih, bangga dong. Iya. Langsung telepon orang tua dong. Ya udah pastilah. Ya, Apa kata orang tua? iya udah di Nggak sia-sia lo gue ke sana ke Jakarta gitu. Ya iyalah, ya pastilah. Pastilah. Ya kan. Gue ikutlah pendidikan tuh, hidup di asrama kan. Jadi nah gemblengan di kampus itulah, di Taruna itulah yang bikin mental gue agak keras nih sekarang. Oh, karena biasa digambarin ya? Ya dikit lah. Gambarin Jadi terus. mentalnya kuat gitu. Taruna biasa Sampai gitu. sama orang nggak ada takutnya gitu. Itulah gue bersyukur di situ. Gue di 3 tahun tuh gue digembleng di situ dari senior gue, dari instruktur gue. Ya karena kan kalau kita terbang nggak boleh salah. Betul. Jadi wajar aja ketika salah diingatkan sama instruktur, dikeplak. Salah itu kan bisa. Wajar. Oh sampai Yang begitu ya? Jawa ya. Nggak sampai begitu. Gitu, jangan nanya ntar pada menonton kayak Iya. Iya. Di situlah mental gue Betul, ya. teruji ya bahwa ya kita juga harus ngambil keputusan cepat tapi tepat. Betul. Ya kan, dan kita sudah mengambil sebuah keputusan yang nggak boleh lagi berubah. Jadi nggak jadi insinyur nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, udah gue lupain itu, lebih gagah dulu pilotnya. Keren. Nah, dulu pertama kali nggak usah disebutin namanya. Gimana perasaan abang ketika lulus dan bisa menerbangkan pesawat? Dulu itu kan ada proses ya, waktu Taruna dulu ya. Iya. Ada sebelum kita boleh praktek langsung kan ada ground school teori. Set 6 bulan kalau nggak salah waktu itu ya. Di situ kita mulailah nih, dikasih kesempatan untuk terbang selama maksimal 20 jam. 20 jam terbang, artinya satu kali, sekali naik itu kan dihitung 1 jam. Berarti kan 20 kali terbang dengan instruktur, harus bisa terbang solo. Kalau lewat dari 20 jam, out, TO. Kan sekolah kan ini gratis. Iya. Dia harus 20 jam loh ya? Maksimal. 20 maksimal. Itu loh. Kalau lu nggak bisa terbang solo sendiri, ya keluar. Nah, selama itu dari 0 jam sampai ke 20 itu kan kita didampingi instruktur. Dicek nih sama instruktur, kira-kira ini anak udah mampu belum dia terbang sendiri. Gitu. Kalau udah mampu ya dia rilis, dia terbang sendiri. Kalau nggak mampu sampai 20 jam lebih ya udah mau nggak mau DO. Nah, gue itu bisa terbang solo itu 18 jam. Nah kalau kurang dari itu? Nggak apa-apa. Ada teman gue yang hanya baru 11 jam udah bisa dia terbang sendiri. Malah bagus ya? Malah bagus. Ya. Nah, pertama kali bisa terbang solo kan, waduh gile gue bener-bener pilot nih. Iya kan? Itu kan sejam. Iya. Kemana tuh? Kan jauh sih. Di Curug itu di seputaran ada training areanya lah yang sudah dibatasi. Ada batas-batas itu ya zonanya ya. Kita sudah kan sebelum kita terbang kan kita sudah bikin flight plan dulu, nanti gua kemana ini, ya kan, ketinggiannya berapa, wilayahnya di mana, ya situ sudah ditentukan semuanya. Itu gua di zaman Taruna. Nah, tapi yang gua ambil dari situ bukan ilmu pilotnya, di situ gua benar-benar dididik mental gua kuat. Gitu. Jadi ya kayak, dan gua rasakan sekarang apapun persoalannya gua ngadapin. Jadi kalau ada yang Santai aja. kencang-kencang, gue juga pernah digaparin. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi nggak aneh. Kalau ngedek tuh. Masal pengalaman digambarin sih, jangan dong mentalnya. Justru kalau orang mentalnya kuat, mau digambarin kayak apa kita tetap. Nah, karakter kita dibentuk di situ. Betul. Iya. Oh itu makanya Taruna itu Chandra di muka ya. Oh iya. Jawa kan radimu, Chandra di muka, kawacan radimu, kawacan. Chandra di muka. Kenapa? Ketika itu lulus dan abang sudah bekerja dan tentunya kan menjadi tanggung jawab abang keselamatan penumpang.
Nah, Kok jadi bicara pilot sih ini? enggak nih. Apa yang abang ingat pesan dari orang tua? Kalau yang gue ingat sampai sekarang mungkin sih tidak ada kaitannya dengan dunia penerbangan lah ya. Oh, enggak ada ya? Nah, tapi kan dunia penerbangan pun walaupun kita juga digaji, ya pilot-pilot itu digaji itu kan tetap fungsinya pelayanan. Benar nggak? Yang gue ingat pesan orang tua gue sampai hari ini dan yang tetap gue lakukan adalah kamu kalau masih bisa bantu orang lain sekecil apapun bantulah dia. Oke. Ya kan? Sebisa mungkin bantu itu orang siapapun itu. Itu dari dulu bang. Pesan ya? Dari dulu itu pesan orang tua. Nah, pesan itu apakah ada korelasinya? Abang langsung terjun bebas nih ke dunia politik. Gimana ceritanya? Karena gini, makanya tadi kan gue mau lanjutkan tapi udah lupa tong dulu aja. Lupa lagi gue. Itu pesan orang tua. Sebisa mungkin bantu orang lain, apapun itu. Ya siapapun dia. Ya jika dia butuh bantu. Oke. Pesan selanjutnya adalah bahwa nggak usah berharap akan dapat balasan pada saat itu. Karena suatu saat kalau bukan kamu yang merasakan balasan itu, maka anak cucumu yang akan merasakan itu. Dan itu gue yakini. Kenapa? Orang tua gue pun di kampung melakukan itu. Di tengah kesederhanaan mereka selalu bantu orang. Dan apa yang terjadi? Mungkin mereka tidak merasakan manfaat itu secara langsung. Tapi gue di Jakarta, di negeri rantau, gue banyak dapat bantuan orang, bos. Oh gitu ya? Banyak dibantu gue. Oke. Terutama dari satu daerah. Macam-macam. Iya. Cara sering banyak membantu. Iya, artinya Oh ini hukum itunya. iya, Hukum artinya timbal baliknya lah. gue berpikir gue dapat banyak kemudahan, banyak dapat bantuan dari orang saat ini karena dulu buah daripada perbuatan baik orang tua gue terdapat. Betul. Bisa dari orang tua. Iya. Bang, ini Bang Hendrik ini berjuangnya cukup terus berjuang. Ya kan lu tahu kampung gue di Hingga saat ini. Betul. Di Makale ya. dia udah pernah kesana kok. Ini Bang, Abang pernah berpikir nggak? Nih, sekarang nih gue seperti ini gitu. Pernah nggak berpikir dulu punya ekspektasi? Gue nggak pernah berpikir gue akan bisa ya jadi ketua DPRD, pimpinan DPRD. Gue nggak pernah berpikir itu. Dulu gue nggak pernah berpikir itu. Nggak pernah berpikir sampai saat Iya, ini. walaupun ya di sekeliling gue masih banyak orang-orang yang jauh lebih berprestasi lah. Tapi gue sendiri sangat bersyukur dengan apa yang gue capai sekarang. Tapi jujur gue nggak pernah berpikir bahwa wah gue pernah jadi ketua DPRD. Iya. Ketua partai anak muda, ketua DPRD juga masih muda. Artinya itu sesuatu prestasi yang ya oke lah gitu kan, yang ya orang nggak semua bisa dapat itu gitu kan. Bisa dapat. Itu mungkin karena doa orang tua kali ya. Satu pasti doa orang tua. Oke. Ya kedua gue berada di tempat yang tepat. Partai gue partai PDI Perjuangan inilah yang hebat. Kalau dia nggak hebat gue nggak akan bisa jadi ketua DPRD. Tuh. Berarti abang hebat ya. Partai gue yang hebat, PDI Perjuangan yang hebat. Oke. Abang hebat. Bukan gue yang hebat. Kan biasanya organisasi itu orang yang hebat. PDI Perjuangan yang hebat, maka gue bisa ditempatkan di sini. Oke. Itu. Nah sebelum abang lanjutin, ini kan tadi dari pilot ke politikus itu kan lompatannya jauh banget. Ceritanya gimana sebenarnya? Memang jauh, tapi kan sama-sama pelayanan. Oke. Ya kan? Tapi itu kan alasan klasik ya. Melayani. Ya kalau gue dulu pertama kecelakaan quote and quote masuk politik itu karena mungkin dulu gue nganggur kan setelah nggak terbang. jadi cari kesibukan gitu kan. Ya kan? Tapi beruntung di sini. Cari kesibukan, akhirnya gue diajak sama teman gue masuk di PDI Perjuangan. Gue lihat, wah oke juga nih partai nih. Ya kan? Gue masuk, wah gue langsung. Dan satu-satunya partai politik yang gue pernah masuk ya PDI Perjuangan. Oke. Ternyata jiwa gue di situ. Apa yang mendasari abang tadi selain sesuai sehingga gue jadi politikus aja deh selain melayani itu? Ya itu tadi awalnya ya gue belum ada kegiatan. Ya itu dulu. Tapi setelah gue masuk, apalagi setelah jadi ketua partai, ternyata banyak hal yang bisa gue lakukan di situ. Ya kan? Nah, salah satu cara supaya gue bisa masuk di dalam sistem pemerintahan, ya gue harus masuk partai politik. Sehingga gue bisa memiliki peran yang lebih besar lagi. Jadi orang tahu gitu. Yap. 3 lagi nanti. Oh udah mulai ya? Ya, Oke. sudah di sana, Pak. Sebentar ya. Ya. Oke.
mau paripurna kita bos. Dan orang tua itu mendukung ya? Mendukung. Semua keluarga besar gue mendukung. Gitu. Oke, Bang. Bang kan sudah legend lah istilahnya. Apa legend? Legend. Aduh, mantap juga di istilah nih legend ya. Apa Abang nggak ingin pengen ke DPR atau kemana? Secara pribadi keinginan itu pasti ada. Iya. Mau naik ke tingkatan yang lebih tinggi itu manusiawi. Tapi gue ini adalah kader partai. Jadi gue ikut apa yang partai instruksikan ke gue. Apa yang Ibu Ketua Umum gue, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri perintahkan ke gue sebagai kadernya, itu yang gue lakukan. Jadi Abang masih dipercaya oleh Ibu Mega tetap di Depok. Ya alhamdulillah. Ya. Dan mungkin PR-nya apa nanti? PR-nya itu tadi persoalan rakyat itu kan masih banyak. Oke. Ya, Bu Mega itu keras persoalan itu. Ya, seluruh kader PDI Perjuangan, ya, baik itu eksekutif, legislatif, harus turun ke rakyat, cium bau keringat rakyat, rasakan penderitaannya, tanya masalahnya, kemudian berikan solusi. Itu clear perintah Bu Mega. Bang, Merinding gua kalau di. Bang, tadi ini kan bicara kebijakan Abang untuk rakyat, untuk masyarakat. Itu otomatis ya, masyarakat. Nah, kalau impian pribadi Abang apa sih? Yang terbenak di pikiran pribadi loh, pribadi. Bukan bicara Impian normatif. gua, pribadi gua, anak gua bisa sekolah tinggi. Oke. Gue bisa menyekolahkan anak gue setinggi-tingginya. Ya karena hanya itu bekal harta yang bisa gue titipkan ke mereka. Di luar itu ya gue nggak punya duit, gue bukan orang kaya. Tapi ilmu itu, pendidikannya itu yang paling utama. Maka gue akan selalu berusaha, apapun akan gue lakukan dengan baik, ya supaya anak-anak gue bisa sekolah setinggi-tingginya. Gitu. Ini baru nih. Keren. Melayani rakyat. Gak egois, gak egois loh. Egois. Nggak hanya tuh. Ya kan kita Gue pikir tadinya mau jadi wali kota, DPR anggota dewan, ternyata nyolongin ada tinggi. nggak ada. Keren. Gue hanya. Keren Bang, keren. Iya. Oke Tribuners, demikian wawancara kita bersama Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Hendrik Tangkealo. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami, karena kita akan wawancara lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Bang. Thank you, terima kasih bro. Sehat terus ya Bang. Oke, Thank you. makasih ya. Semoga Oke. amanat rakyat terus. Amin, 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 amin. Oke. Ya. Jangan lupa subscribe ya.